Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya di masa pandemi ini. Oke, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, materi IPA. Kita sudah masuk ke tema 6, subtema 1. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk semuanya. Amin. Nah, kalian kelas 6 sudah masuk di semester 2, artinya belajarnya harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi. Kemarin di semester 1 kalau yang nilainya masih kurang memuaskan harus ditingkatkan. Kalau yang sudah bagus, alhamdulillah harus lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita akan mulai video pembelajarannya. Kalian tonton sampai habis ya videonya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk menyimak videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Ilmu pengetahuan alam, tema 6, subtema 1, kelas 6, oleh Miss Priti Kavelia Mandagi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat kita masa remaja. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Berikutnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia bertumbuh dan berkembang tidak secara langsung, melainkan melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahap bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Pada usia sekian bulan baru ia mulai belajar makan, yaitu dengan empasi, makanan pendamping ASI. Setelah tahap bayi, masuk ke tahap balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Setelah tahap balita, manusia akan memasuki tahap anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Nah, setelah masa anak-anak, manusia akan masuk ke masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Mulai mengalami beberapa perubahan yang terjadi dari masa anak-anak ke masa remaja. Setelah masa remaja, baru manusia akan mengalami masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga, dan juga memiliki keturunan. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Selain perubahan fisik, terjadi pula perubahan pola pikir. Pada masa lansia, ini terjadi penurunan pola pikir, tidak seperti pada masa dewasa. Kalau masa dewasa mereka sudah dapat memikirkan sesuatu secara matang, namun ketika masa lansia memiliki penurunan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan masa pubertas pada remaja. Apa sih masa pubertas itu? Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa.
Pada masa pubertas, tubuh mengalami beberapa perubahan seperti perubahan fisik dan juga perubahan tingkah laku. Perubahan tidak terjadi secara cepat dan singkat, namun terjadi secara bertahap. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik, pada masa remaja pubertas manusia akan mengalami perubahan pola pikir. Tingkah laku manusia saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Yang pertama, ciri-ciri fisik remaja laki-laki. 1. Masa otot semakin bertambah. Kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Jakun mulai tumbuh dan tampak. Suara berubah menjadi lebih berat. Biasanya tumbuh kumis. Tumbuhnya jerawat. Keringat semakin banyak. Nah, kalau perubahan ciri-ciri fisik pada remaja perempuan, yang pertama, masa otot semakin bertambah. Kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara mulai berubah menjadi lebih nyaring. Tumbuhnya jerawat. Keringat semakin banyak dan mengalami menstruasi. Alhamdulillah, kalian sudah menonton video pembelajarannya sampai akhir. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalian sudah masuk di tahap remaja atau masih di tahap anak-anak? Ayo, kalau yang perempuan, siapa saja yang sudah mengalami menstruasi? Coba deh kalian lihat diri kalian. Tadi kan kalian sudah mengetahui ciri-ciri masa pubertas remaja laki-laki dan remaja perempuan. Nah, kalau lihat pada diri kalian, apakah kalian sudah mengalami ciri-ciri tersebut? Kalau sudah mengalami, artinya kalian sudah masuk di masa peralihan, di masa remaja dan masa pubertas. Kalau yang belum, berarti sebentar lagi kalian akan mengalaminya, karena usia kalian adalah usia masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Nah, setelah menonton, kalian isi absen di kolom komentar ya, tulis nama dan kelas. Kemudian untuk tugas IPA hari ini, kalian tulis ciri-ciri fisik apa saja yang sudah kalian alami. Ingat ya, yang sudah kalian alami. Tulis nama, tulis kelas, dan tulis ciri-ciri fisik apa saja. Tulisnya di buku latihan umum ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, video pembelajaran sudah selesai dan materi dari hari ini juga sudah selesai. Yuk kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.